Halo teman-teman semua, selamat siang semua. Nah, di YouTube gue kali ini gue akan bahas topik yang lagi viral seminggu belakangan, yaitu LRT Jabodebek ya namanya. Jadi LRT Jabodebek ini udah gue sangat tunggu-tunggu dari setahun 2 tahun yang lalu. Karena kebetulan rumah gue di Cibubur, jadi gue sangat mengharapkan itu sebagai transportasi yang memudahkan gue lah ya, untuk ke Jakarta, untuk meeting, untuk ke kantor dan sebagainya. Nah, kalau dari beberapa review orang-orang, mungkin kan ada yang jelek, ada yang kurang bagus lah LRT-nya, ada masalah di tingginya cuma 160, terus buat orang yang tinggi juga susah. Ada juga masalah pintu kereta dan masalah jamnya juga masih sampai sore aja. Ya, tapi kalau menurut gua sih LRT sudah cukup bagus lah untuk gua coba selama seminggu kemarin, dan tepat waktu juga, dan sangat membantu. Yang tadinya dari Jakarta ke Cibubur tuh bisa 2 jam, sekarang cuman sekitar 40 sampai 50 menit aja. Nah, jadi gua mau jelasin dulu ya, LRT Jabodebek itu jadi dia kayak light rail transit gitu, kayak kereta ringan dari Harjamukti Cibubur, Cibubur Junction sampai ke Duku Atas dan Jatimulya ke Duku Atas. Jadi kalau misalnya lo dari Cibubur mau ke Duku Atas, lo bisa langsung, nggak usah transit. Dan kalau dari Jatimulya atau Bekasi lo mau ke Duku Atas juga bisa langsung. Yang harus transit itu kalau lo misalnya dari Cibubur ke Bekasi dan Bekasi ke Cibubur. Untuk sekarang ini karena baru pembukaan kemarin itu, jadi intervalnya 20 menit sekali, dan beroperasi dari jam 5 pagi sampai jam 18. Untuk dari Duku Atas paling malam tuh 17.49, dan dari Duku Atas ke Jatimulya itu jam 18.49 kalau nggak salah. Jadi emang waktunya belum belum apa ya? Waktunya belum belum sampai malam, karena memang mungkin masih pelan-pelan bertahap. Dan untuk tarif masih promo 5.000 sampai tanggal 29 September kalau nggak salah. Setelah itu baru memakai tarif yang berjenjang gitu sesuai jarak. Kalau secara pendapat gue sih bagus, kereta juga nyaman, dingin. Cuman mungkin emang masalah pengeremannya masih sedikit keras ya, masih keras gitu, masih agak dadakan gitu. Dan mungkin kurang malam lah jamnya, karena kalau jam 6 jam 7 kan orang baru keluar kerja, jadi yang mau ngejar itu nggak bisa. Nah, gue harap sih nanti buat pengelola bisa lebih menambah jam operasionalnya, karena emang menurut database gua yang gua baca-baca di Instagram LRT Jabodebek, nanti intervalnya tuh 8 menit sekali, jadi harusnya sih lebih cepat. Jadi dari Duku Atas ke Harjamukti dan sebaliknya itu harusnya cuma 33 menit aja, dan semoga itu bisa tercapai. Dan gua sih cuma mau bilang kalau buat gua pengguna angkutan umum, dan gua ini pengguna angkutan umum ya, gua suka banget sih naik kereta, naik busway, naik ya macam-macam angkutan umum loh ya, kereta, busway, MRT dan sebagainya. Kenapa gua sangat senang mesin naik angkutan umum ya? Pertama karena lebih irit ongkos. Kalau kita naik mobil atau naik motor, terus isi bensin, harus bayar tol lah dan segala macamnya, dan macet juga. Jadi itu akan menguras banyak energi. Jadi makanya gue dan istri tuh lebih memilih naik angkutan umum. Kalau di LRT, gue naik LRT, ada KRL, gue naik KRL, ada TJ, gue naik TJ, di MRT gue naik TJ. Jadi itu kita kadang-kadang hari Sabtu Minggu itu tuh kerjaannya cuma keliling kota Jakarta naik MRT dan angkutan umum, dan itu sebenarnya buat gue berdua sih seru-seru aja, seru banget gitu. Apalagi udah di LRT ini gue udah males banget naik mobil sih. Apalagi naik motor, karena motor juga kan keselamatannya juga kurang terjamin, yang kita bisa, ya walaupun emang naik angkutan umum juga ada faktor faktor kecelakaan juga, cuman kan lebih bisa diminimalkan lah gitu. Kecuali gue naik mobil mungkin kalau keluar kota, misalnya ke Bandung gitu, gue lebih milih naik mobil. Karena apa? Karena memang kita dari sini udah tinggal bawa barang sampai hotel, ya udah tinggal gak usah transit lagi, jadi lebih enak gitu, karena kan biasa capek ya. Terus kedua ya mengurangi polusi ya.
Nah, kita tahu bahwa sekarang ini lagi banyak polusi di sini di Jakarta. Polusi yang lumayan ini ya, lumayan sangat mengganggu lah kita. Jadi ya kita bisa berkontribusi dengan banyak naik angkutan umum ya. Terus yang ketiga, angkutan umum di Jakarta sekarang udah bagus-bagus kok. Mungkin yang kebiasaan naik mobil, cobalah sekali-sekali naik angkutan umum. Transjakarta udah bagus, MRT juga bagus, KRL juga bagus, LRT juga bagus banget sekarang. Dan udah banyak banget bis-bis pengumpannya, dan menurut gue sih bagus. Rutenya juga udah banyak banget, jadi cobalah. Terus yang terakhir mungkin, ya karena gue menikmati sih, gue menikmati banget naik angkutan umum, jalan-jalan naik busway, jalan-jalan naik LRT, MRT, itu bagi gue nikmat aja gitu. Kita bisa sampai tujuan dengan cepat. Ya kalaupun butuh ke tempat yang nggak ada, itu kan bisa naik Grab ya. Karena kalau gue hitung-hitung, gue pernah ngitung-hitung ya, dengan lo naik mobil dan lo naik angkutan umum, tetap lebih murah naik angkutan umum. Soalnya naik Grab nih, misalnya lo naik mobil dari rumah gue Cibubur ke Sudirman lah, anggap aja. Muter-muter kita udah habis bensin tuh 300.000. Nah kalau kita naik LRT anggap aja cuman sekali jalan 20.000. Terus habis itu misalnya kita nggak mau naik, pulangnya mau naik LRT, ya kita bisa naik Grab, dan sampai Cibubur pun 100.000 lah, nggak begitu mahal. Jadi lebih ekonomis lah menurut gue daripada kita harus naik mobil gitu. Tapi emang yang susah itu bukan membuat angkutan umumnya ya, yang susah ya kayak buat LRT gitu. Tapi yang susah itu ya mengubah cara pandang orang sih untuk naik angkutan umum, itu yang paling susah sih. Jadi ya emang harus pelan-pelan, harus lebih edukasi lagi supaya orang lebih banyak naik angkutan umum. Karena orang di sini tuh di Indonesia udah terbiasa untuk naik kendaraan pribadi gitu. Padahal di luar negeri kita lihat orang bisa naik angkutan umum, bahkan yang bukan jabatan yang tinggi-tinggi pun naik angkutan umum ya kayaknya kalau gue lihat ya. Dan mereka ya senang-senang aja sih naik gitu. Ya terus ya terakhir mungkin buat LRT Jabodebek, ya kita bersabar aja karena ini kan kereta pertama tanpa masinis, jadi pasti masih banyak error, masih banyak masalah. Jadi ya kalau mau menilai itu ya sebaiknya nanti di saat 2 bulan 3 bulan kita nilai apakah akan seperti ini terus ataukah ada perubahan yang lebih baik lagi. Itu tunggu aja. Ya kalau emang lo mau menilai, lebih baik kita tetap ikut lah. Kalau memang kadang-kadang gue ngeliat soal ini, orang udah nilai LRT jelek-jelek gini-gini, cuma denger dari komen-komen Instagram, dari Twitter segala macam. Dia sendiri pun gue tanya belum pernah naik gitu. Ya gimana lo bisa menilai kalau lo belum naik angkutan itu? Makanya gue coba nih seminggu 2 minggu gue coba naik LRT. Ya kalau menurut gue sih enak-enak aja, lo coba aja. Mumpung masih 5.000 lo coba karena senyaman itu. Oke guys, pesan gue ya naik angkutan umum, kurangi naik kendaraan pribadi karena itu bisa membantu hidup kita lebih lama lagi. Thanks guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye bye.